Head-to-head dan statistik Bournemouth versus Liverpool Premier League. Bournemouth dan Liverpool akan berjumpa di pekan ke-24 Premier League 2024-2025. Pertandingan tersebut dijadwalkan kick-off Sabtu 1 Februari 2025. Pada pertemuan pertama musim ini pada pekan kelima, Bournemouth kalah 0-3 di kandang Liverpool. Mereka kalah oleh 2 gol Luis Diaz dan 1 gol Darwin Núñez. Dalam laga kandang versus Liverpool di Premier League musim lalu, Bournemouth kalah 0-4. Diaz dan Núñez masing-masing mencetak 2 gol dan Liverpool di laga tersebut. Head-to-head Bournemouth versus Liverpool. Rekor pertemuan di Premier League, Bournemouth menang 2, seri 1, Liverpool menang 12. 5 pertemuan terakhir, 21 September 2024, Liverpool 3-0 Bournemouth Premier League. 21 Januari 2024, Bournemouth 0-4 Liverpool Premier League. 2 November 2023, Bournemouth 1-2 Liverpool EFL Cup. 19 Agustus 2023, Liverpool 3-1 Bournemouth Premier League. 11 Maret 2023, Bournemouth 1-0 Liverpool Premier League. Statistik Bournemouth versus Liverpool. Bournemouth selalu kalah dalam 4 laga terakhir versus Liverpool di semua kompetisi. Bournemouth tak terkalahkan dalam 11 laga terakhirnya di Premier League. Bournemouth selalu menang tanpa kebobolan dalam 2 laga kandang terakhirnya di Premier League. 1-0 versus Everton, 5-0 versus Nottingham Forest. Liverpool tak terkalahkan dalam 18 laga terakhirnya di Premier League. Liverpool belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di Premier League musim ini. Liverpool menang 11 kali dalam 12 laga terakhir versus Bournemouth di semua kompetisi. Liverpool selalu mencetak minimal 2 gol dalam 14 dari 15 laga terakhir versus Bournemouth di semua kompetisi. Lolos 16 besar UCL, Liverpool raup hampir 1 triliun rupiah. Finish teratas di fase grup Liga Champions musim ini tak hanya membawa Liverpool lolos langsung ke babak 16 besar, namun juga menghasilkan pendapatan yang signifikan. Sejauh ini The Reds telah mengumpulkan hampir 1 triliun rupiah. Dikutip dari BBC dan CBS, UEFA mengucurkan dana 18,62 juta euro untuk tiap tim yang tampil di fase grup. Lalu ada bonus 2,1 juta euro untuk setiap kemenangan dan 700.000 euro untuk hasil imbang. Setiap tim yang lolos langsung ke 16 besar mendapat bonus 2 juta euro. Selain itu, ada pula bonus 275.000 euro yang dikali sesuai posisi. Tim yang finish terbawah mendapat angka segitu. Lalu Slovan Bratislava yang finish urutan ke-35 mendapatkan 2 kali lipat, yakni 550.000 euro. Untuk Liverpool jumlahnya akan dikali 36 karena finish di puncak. Lalu jika seapes-apesnya mereka terhenti di 16 besar, tambahan uang 11 juta euro akan mereka kantongi. Lantas bagaimana kalkulasi bonus Liverpool sejauh ini? Pertama, bonus partisipasi 18,62 juta euro. 2. Bonus kemenangan 7 kali 2,1 juta euro sama dengan 14,7 juta euro. 3. Bonus lolos langsung ke 16 besar 2 juta euro. 4. Bonus peringkat 36 dikali 275.000 euro sama dengan 9,9 juta euro. 5. Bonus 16 besar 11 juta euro. Jika dijumlahkan, Liverpool sudah mengantongi 56,22 juta euro atau sekitar 949 miliar rupiah hanya sampai 16 besar. Sebagai catatan, itu di luar pemasukan tiket pertandingan, hak siar, dan pendapatan lainnya. Jumlah bonus performa itu masih akan meningkat jika Liverpool mampu melangkah ke final dan menjadi juara. Apabila itu terjadi, maka mereka bisa mendapat tambahan sebesar 52,8 juta euro. Arrigo Sacchi, Liverpool paling mengesankan di Liga Champions. Mantan pelatih AC Milan dan timnas Italia, Arrigo Sacchi menyebut bahwa Liverpool adalah tim yang paling mengesankan dalam fase awal Liga Champions musim ini. The Reds tampil dominan di League Fase mengumpulkan 21 poin dari 8 pertandingan dan memastikan posisi puncak klasemen. Dalam kolomnya untuk La Gazzetta dello Sport, Sacchi mengungkapkan kekagumannya terhadap tim asuhan Arne Slot yang menurutnya mampu meneruskan warisan Jurgen Klopp dengan baik.
Tim yang paling mengesankan saya tentu saja adalah Liverpool, tulisnya. Mereka bermain dengan intensitas tinggi. Menghentikan Liverpool ketika mereka mulai menekan adalah hal yang hampir mustahil. Dan dominasi mereka di Premier League membuktikan hal itu. Setelah era Klopp, pelatih baru Slot dengan rendah hati berhasil mempertahankan prinsip taktis pendahulunya dan menambahkan beberapa detail kecil untuk mengembalikan semangat di dalam tim. Lanjutnya, Sachi juga menyoroti perkembangan Arsenal di Liga Champions di bawah asuhan Mikel Arteta. Saya juga mengikuti evolusi Arsenal dengan ketertarikan tim Inggris yang dipimpin dengan sentuhan Spanyol, tambahnya. Kombinasi antara fisik khas Anglo-Saxon dengan teknik khas Latin menghasilkan permainan yang menarik dan penuh gairah, kata pria berusia 70 tahun tersebut. Debut Liga Champions, Trey Anyoni ukir sejarah baru di Liverpool. Trey mencatatkan namanya dalam sejarah Liverpool setelah menjadi pemain termuda klub yang tampil di kompetisi Eropa. Gelandang 17 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan terakhir di fase grup Liga Champions melawan PSV Eindhoven, sekaligus memecahkan rekor yang telah bertahan selama 33 tahun. Trey masuk menggantikan Andy Robertson pada menit ke-64 di Eindhoven dalam laga yang juga menjadi ajang debut Liga Champions bagi 3 pemain muda lainnya, Amara, Jayden Danns, dan James McConnell. Keputusan Arne Slot untuk memberikan kesempatan kepada para pemain akademi ini menjadi sorotan tersendiri, terutama bagi dia yang langsung mengukir sejarah. Saat tampil di Liga Champions, Trey menjadi pemain termuda Liverpool yang tampil di kompetisi Eropa. Ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Phil Carnock selama hampir 33 tahun. Carnock berusia 17 tahun dan 215 hari ketika ia masuk menggantikan Steve Harkness dalam kemenangan 6-1 atas Apollon Limassol di Piala Winners tahun 1992. Pencapaian Trey ini terjadi 213 hari setelah ulang tahunnya yang ke-17, menjadikannya sebagai pemegang rekor baru. Gelandang muda ini baru akan menginjak usia 18 tahun pada akhir Juni mendatang. Selain Trey dan Carnock, daftar 5 pemain termuda yang tampil di kompetisi Eropa juga mencakup nama-nama besar seperti Raheem Sterling, Michael Owen, dan Ben Doak. Sementara itu, Zewan Bajatic sebelumnya memegang rekor sebagai pemain termuda yang tampil di Liga Champions. Debut Trey ini semakin menegaskan potensi besar yang dimilikinya dan Liverpool tampaknya memiliki prospek cerah dalam diri pemain muda ini untuk masa depan. Arne Slot konfirmasi James McConnell tidak akan dipinjamkan Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot mengungkapkan bahwa ia akan mengadakan pertemuan dengan Richard Hughes untuk membahas kemungkinan peminjaman beberapa pemain sebelum batas waktu transfer pada 3 Februari. Namun ia menegaskan bahwa James McConnell tidak termasuk dalam rencana peminjaman tersebut. Dalam laga melawan PSV Eindhoven di Liga Champions, Slot memberikan kesempatan debut kepada 4 pemain muda, termasuk McConnell dan Jayden Danns sebagai starter, serta Trey Anyoni dan Amara Nalo yang masuk dari bangku cadangan. Sejumlah pemain muda lainnya juga ikut dalam perjalanan ke Belanda, mengingat 9 pemain utama Liverpool ditinggalkan di Merseyside. Setelah kekalahan 3-2 dari PSV, Slot ditanya mengenai kemungkinan beberapa pemain akademi dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Ia pun memberikan petunjuk bahwa McConnell akan tetap bertahan di skuad utama. Namun ia kemudian menegaskan bahwa satu pemain tidak akan masuk daftar pinjaman. Tetapi yang pasti ada satu di antara mereka yang tidak akan dipinjamkan dan saya pikir Anda tahu mana yang saya maksud, James McConnell. Slot mengaku sangat terkesan dengan performa sang gelandang dalam laga melawan PSV, sehingga mempertimbangkan untuk tetap mempertahankannya di tim utama. Debut Amara Nalo berubah mimpi buruk, Arne Slot beri pesan penyemangat. Amara Nalo mengalami debut yang tidak akan pernah ia lupakan, tetapi sayangnya bukan karena alasan yang diharapkannya. Pemain muda Liverpool itu mendapat kartu merah langsung hanya 4 menit setelah masuk lapangan dalam laga melawan PSV Eindhoven di Liga Champions. Bek berusia 18 tahun itu masuk menggantikan Jayden Danns pada menit ke-83, menjadi salah satu dari 9 pemain akademi yang dipanggil ke skuad oleh Arne Slot.
Namun hanya dalam hitungan menit ia melanggar Timo Bakayoko dan langsung diusir wasit, mengakhiri malam yang seharusnya menjadi momen istimewa baginya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Arne Slot mengakui betapa pahitnya situasi yang dialami Amara Nalo, tetapi menegaskan bahwa ia bisa menjadi pelajaran penting dalam perjalanannya sebagai pesepak bola profesional. Slot juga menekankan bahwa sepak bola tidak hanya tentang momen-momen positif, tetapi juga rintangan yang harus dihadapi para pemain muda dalam membangun karir mereka. Ini merupakan momen besar baginya untuk belajar darinya dan sungguh kejam ketika Anda berpikir 10 menit sebelum akhir. Saya akan melakoni debut di Liga Champions, tetapi beberapa saat kemudian Anda keluar lapangan dengan kartu merah. Itu selalu sulit, tetapi karir tidak selalu positif, ada juga hal negatifnya, katanya. Meski malam debutnya berakhir dengan kekecewaan, Slot berharap Nalo bisa bangkit dan membuktikan dirinya di masa depan. Federico Chiesa nikmati 90 menit penuh pertamanya bersama Liverpool. Federico Chiesa akhirnya merasakan 90 menit penuh pertamanya bersama Liverpool dalam laga Liga Champions melawan PSV Eindhoven yang berakhir dengan kekalahan 3-2 bagi The Reds. Setelah pertandingan, ia mengungkapkan kebahagiaannya dan ambisinya untuk terus berkembang bersama klub. Chiesa yang baru tampil sebagai starter untuk kedua kalinya sejak bergabung dari Juventus dengan nilai transfer 12,5 juta pound sterling, sempat mengalami masa-masa sulit. Ia harus menjalani proses pemulihan kebugaran dan sering berlatih terpisah dari skuad utama. Namun dalam pertandingan melawan PSV, pemain bernomor punggung 14 itu tampil impresif. Ia berkontribusi besar termasuk memenangkan penalti yang dieksekusi Cody Gakpo dan berperan penting dalam gol Harvey Elliott yang membawa timnya unggul 2-1. Meski rumor kepindahan kembali ke Serie A terus beredar, Chiesa menegaskan keseriusannya untuk membuktikan diri di Liverpool. Dalam wawancara dengan LFC TV, ia menyampaikan perasaannya usai bermain penuh untuk pertama kalinya. Saya harus berterima kasih kepada pelatih dan staf karena memberi saya kesempatan bermain 90 menit malam ini, ujar Federico Chiesa. Bagi saya itu luar biasa karena saya membutuhkannya. Saya membutuhkannya untuk segalanya. Sejak saya bergabung dengan Liverpool, saya ingin membuktikan kemampuan saya. Saya tidak bisa karena berbagai alasan dan malam ini saya bermain selama 90 menit setelah sekian lama. Itu luar biasa. Jadi saya harus berterima kasih kepada pelatih.